Ya, Dan ini baik saya Bang. naik ke room ini berkat dari Bang Handi. Karena saya mendengar Bang Handi memberikan penjelasan kepada Momi yang begitu sejuk. Dan bahkan meneteskan air mata yang saya mendengarkan di bawah selama hampir 30 menit. Saya minta itu saja, siapapun, baik Bang Juma, Bang Ardian, atau Bang Handi, tolong jelaskan. Sekiranya bisa saya terima login saya malam ini, Bang. Siapapun yang akan membimbingnya nanti. Oke, baik. Bisa saya mulai, Bang? Bisa, Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yazunnu allam yanzurullah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, benar ya ayatnya itu ya, teman-teman? Benar. Benar, Bunda. Man kana yazunnu allan yansurahullah, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nah, ini apa maksudnya? Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira, barang siapa yang berharap, barang siapa yang punya anggapan, barang siapa yang punya pemikiran, barang siapa yang punya kepercayaan, barang siapa yang punya iman, yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi, bukanlah rasul, dia ngarang sendiri, yang disampaikan bukan wahyu, yang disampaikan bukan kalam, yang disampaikan bukan ilham dari Allah, maka hendaklah kemudian mereka menggantungkan diri, mengambil tali, lalu merentangkan tali tersebut sampai ke langit-langit, sampai ke langit, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena itu mustahil terjadi, disebabkan tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabiullah, bukan Rasulullah. Siapa orang-orang Arab yang pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat dengan akalnya, menelaah apa yang disampaikan oleh baginda dengan pikirannya, dengan hatinya, yang ingkar terhadap kebenaran kenabiannya, siapa di antaranya? Itu tak ada, kecuali orang yang sombong, angkuh, dan menolak atas kebenaran. Makanya Allah mengatakan, man kana yazunnu allam yansurahullah, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah orang-orang yang menyangka ini merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Maksudnya gini, orang yang murtad dan hukuman atas mereka serta balasan bagi orang-orang yang beriman itu diterangkan pada ayat ini kemudian, dan ayat selanjutnya maupun ayat sebelumnya. Allah mempersilahkan orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, yang tidak menyukai kemudian akan perkembangan ajaran Al-Quran, yang tidak suka kemudian dengan keotentikan Al-Quran sebagai kalam Allah, untuk berpendapat bahwa Allah tidak akan kemudian menolong Nabi Muhammad dengan cara membatalkan item-item pengajaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Faktanya, tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan itu. Tak ada satupun orang yang bisa menyangkal kebenaran Nabi Muhammad dengan membawa risalah Al-Quran dan Islam yang bisa kita lihat hari ini. Ada enggak orang yang bisa membuktikan hari ini bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi? Ada enggak orang yang bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pengarang ulung? Al-Quran itu adalah karangan beliau. Ada enggak manusia di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan itu?
1400 tahun tak ada satupun manusia. Makanya Allah menantang, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Karena itu tidak akan mungkin kemudian Allah tidak menolong Nabi Muhammad. Mustahil Nabi Muhammad tidak ditolong oleh Allah. Contoh, ketika Allah mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan Al-Qur'an, qul nazzalahu ruhul qudus, datang Roh Kudus kemudian mengajarkan Al-Qur'an yang hak dari Allah, maka Allah mengatakan, aku yang mewahyukan Al-Qur'an, aku juga yang menjaga Al-Qur'an itu. Nah, Rasulullah kemudian datang membawa Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah sebagaimana apa yang diterangkan oleh Allah? Apa dikatakan? Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Qur'an. Wa nahnu lahu lahafizun. Kata Allah, kami juga yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Apakah itu terbukti? Terbukti. Berarti terbukti Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun silam. Ini 1 menit lagi, Bang. 1400 tahun silam. Orang yang hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, tidak berpendidikan, tidak mengerti Taurat, tidak mengerti Zabur, tidak mengerti Injil, hidup di zaman jahiliyah, seorang diri mengatur tentang pemerintahan, mengatur tentang pendidikan, mengatur tentang kedokteran, mengatur tentang politik, mengatur segala aspek hukum yang dibutuhkan manusia dari zaman jahiliyah sampai kepada akhir zaman, sampai kiamat. Seorang diri. Apakah kemudian ada yang mampu merubuhkan aturan mainnya? Apakah ada orang yang bisa merubah arah sholat ke arah Ka'bah, menghadap ke arah lain? Tak ada. Adakah kemampuan, kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran? Contoh misalnya ketika Amerika tidak suka dengan agama Islam, Amerika minta, tolong masukkan Al-Quran ke negara kami, karena di negara kami kemudian ada Islam beberapa persen, tapi syaratnya Al-Quran masuk ke negara kami harus menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa aslinya. Apakah ada kekuatan seperti itu? Tidak ada. Inilah bukti bahwa Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Allah menolong Nabi Musa? Mana ajaran Nabi Musa? Mana Torahnya Nabi Musa? Apakah Allah menolong Daud? Mana Zaburnya Daud? Apakah Allah menolong Yesus? Mana Injil yang Nabi Isa terima kemudian? Ada? Tak ada. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan legitimasi kemurnian pengajaran yang murni sampai hari ini. Subhanallah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri kemudian menorehkan satu kaidah benar antara akal dan wahyu 1400 tahun silam, dan tak ada satupun ajarannya yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan zaman, bertentangan dengan kehidupan manusia semodern apapun. Demikian. Ya, silakan menjadi Tuhan gimana? Itu. Mencari Tuhan nih, Tor. Saya lagi merenung itu nggak apa-apa. Ya itulah Al-Quran ya bro. Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi ini loh Bang Joma, kedua ini Momi ini, pencari Tuhan ini sebenarnya ini sudah tidak percaya lagi dengan agama Kristennya gitu. Cuma perlu diyakinkan lagi agar mau memeluk Islam. Itu permintaannya kesempatan kali ini Bang Joma. Izin bertanya sekali lagi Bang Zuma. Boleh, silakan.
Berarti surat Al-Hajj ini ayat 15 ini bukan ditujukan Tuhan kepada Muhammad, bukan. Bukan. Ini tantangan Allah kepada semua manusia. Tapi spesifikasi daripada ayat suci ini adalah ayat Al-Hajj ayat 15 ini adalah bagaimana kemudian Allah menerangkan kepada umat manusia kalau ada yang bisa membuktikan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW tidak ditolong oleh Allah dalam risalah kenabiannya, maka Allah mengatakan hendaklah ia merentangkan tali ke langit, karena itu tidak mustahil, karena itu mustahil terjadi. Mustahil Allah tidak menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dianalogikan Bang, supaya saya biar lebih jelas Bang. Contoh misalnya gini, ketika saya berkata kemudian kepada saudara-saudara, kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma dan Bang Handi tidak dibantu oleh Bang Suma, maka silakan kalian itu membuktikan. Dan kalau terbukti, maka silakan merentangkan kemudian tali ke langit, lalu menggantungkan diri. Kalau memang ada, sehingga ada orang yang berkata, saya Bang Suma, saya akan membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma, dan saya rela bunuh diri untuk membuktikan bahwa Bang Handi itu bukanlah kemudian sahabat Bang Suma. Itu orang yang kemudian menyepelehkan kebenaran, karena faktanya Bang Handi itu adalah sahabatnya Bang Suma. Bang Handi itu ditolong oleh Bang Suma. Tapi orang itu terlalu berani mengatakan tidak, bahkan saya bunuh diri kalau sampai terbukti bahwa Bang Suma akan menolong Bang Handi. Nah, itu terlalu berani, berarti itu mengolok-olok artinya. Makanya Allah mengatakan, pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kenapa orang ini sampai mengatakan aku rela bunuh diri kalau terbukti bahwa Bang Suma itu adalah sahabat karib dengan Bang Handi? Saking irinya, cemburunya, sakit hatinya melihat keadaan itu. Padahal itulah fakta yang terjadi. Apa yang dilakoni oleh Bang Handi itu mendapatkan legitimasi dari sahabatnya Bang Suma. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah analoginya. Makanya dikatakan bahwasanya ayat ini menerangkan sikap orang yang murtad, dan ini adalah hukuman atas mereka serta balasan bagi orang yang beriman. Pada ayat ini Allah kemudian menorehkan bahwasanya orang-orang kafir dipersilahkan kemudian yang tidak menyukai perkembangan Islam untuk menghentikan pertolongan Allah kepada ajaran Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyangka atau berpendapat bahwa Allah tidak akan menolong ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat, maka Allah menerangkan silakan kemudian mereka menggantungkan diri, karena tidak akan mungkin Islam dibiarkan oleh Allah untuk tidak ditolong. Fakta bagaimana perkembangan umat Islam di atas muka bumi ini dibandingkan dengan agama Kristen. Kristen mungkin banyak orang mengatakan Kristen itu banyak, tapi mereka terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang mana satu sama lain tidak saling mengakui dan tidak saling mendukung. Umat Islam cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jarak antara Kristen dan Islam 600 tahun, tapi kemudian umat Islam mampu menyaingi perkembangan, bahkan umat Islam jauh lebih tinggi perkembangan umatnya daripada Kristen itu sendiri. Bukti bahwa ayat ini benar. Seperti itu, Bang.
Terima kasih Bang Juma penjelasannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Bung, tidak ada perintah bunuh diri di situ, di data ayat ini itu tidak ada. Maksud daripada menggantungkan diri itu adalah orang-orang yang berusaha kemudian memadamkan kebenaran Islam. Kata Allah, Allah menyatakan bahwasanya hendaklah orang-orang yang membantah bahwa Allah akan menolong ajaran agama Rasulullah, dia merentangkan tali ke langit, lalu menggantungkan dirinya di langit, kemudian dari ketinggian yang ia usahakan, kemudian setinggi apapun dia menggantung ke langit untuk menyuarakan dan menghentikan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah, silakan Anda lakukan, silakan Anda lakukan. Bahkan sampai kemudian Anda bunuh diri sekalipun, sampai ke tinggi-tingginya ke langit yang ketujuh untuk meneriakkan ketidakbenaran akan pernyataan Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi Allah mengatakan, silakan Anda menggantungkan diri sampai ke langit untuk membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah menolong Nabi Muhammad. Niscaya itu tidak akan mungkin terjadi. Setinggi apapun orang yang menolak, yang membantah bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulullah, misalnya dia menggantungkan dirinya setinggi langit kemudian menyuarakan Allah tidak akan mungkin menolong ajaran Islam, Allah tidak akan mungkin kemudian menolong Nabi Muhammad, maka itu tidak akan pernah bisa menghentikan pertolongan Allah kepada dinul Islam. Itu inti dari ayat ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Yang pada intinya adalah orang-orang yang meninggalkan Islam, yang tidak percaya kepada Islam, yang murtad dari Islam atau yang ingkar terhadap Islam, matanya terbuka bahwa Allah menolong agama Nabi Muhammad. Itu bukti, itu fakta, itu yang Baik, ada, terima kasih Bang Juma. realita yang muncul hari ini. Ya, sama-sama Bang. Apa kunci masuk surga dalam Muslim? Nah, Al-Quranul Karim kemudian menerangkan terkait apa yang Anda pertanyakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu ayatnya dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut tagabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, seluruh manusia kemudian dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari di mana Allah akan mengungkap, membuka dosa-dosa, membeberkan segala dosa-dosa setiap manusia. Dan kata Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi dalam ayat ini kemudian perlu dipahami, siapapun kita, orang Kristen menganggap dirinya adalah orang yang benar, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Semua orang menganggap dirinya sudah melakukan amalan baik. Semua orang menganggap dirinya telah melakukan perbuatan yang benar. Tetapi kata Allah, barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan amalan saleh, maka aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka hidup kekal di dalamnya. Artinya, tidak ada manusia di atas muka bumi ini kemudian yang setelah datang Nabi Muhammad yang tidak melakukan dosa, tidak masuk atau tergelincir untuk melakukan sebuah kehilafan. Semua kita akan jatuh ke dalam dosa. Ada hilaf, melihat kemudian yang bukan milik kita, yang membangkitkan syahwat, dosa. Memikirkan yang cabul, dosa. Itu dalam kaidah Islam. Lalu bagaimana caranya kemudian dosa ini terhapuskan? Dengan cara beriman kepada Allah
dan juga melakukan amalan-amalan kebajikan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa manusia, umat Islam. Nah, syaratnya kemudian untuk itu adalah mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta alam semesta, apabila mereka ingin dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan oleh pencipta alam semesta, sampaikan kepada mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka aku Allah, pencipta alam jagat raya ini, akan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan akan mencintai mereka. Jadi syarat untuk masuk surga, kata Allah, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah pesan-pesan para nabi yang masih tertera di dalam kitab-kitab yang Anda gunakan hari ini. Termasuk Yesus menerangkan apa? Untuk mengikuti roh kebenaran yang datang setelah beliau. Siapa roh kebenaran ini? Roh kebenaran yang dimaksud tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana indikasi itu tertulis? Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila datang manusia yang membawa kebenaran tersebut, maka dia akan memuliakan aku. Ada dua, Yesus, Paulus, Nabi Muhammad yang datang setelah Yesus dan juga Paulus yang datang setelah Yesus. Nabi Muhammad punya pengikut, Paulus punya pengikut. Di mana di antara kedua orang ini, Paulus atau Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus? Itulah kuncinya. Di mana Roh Kudus itu bekerja? Lihat, di antara kedua umat dari pendiri agama ini, Paulus pendiri Kristen, Nabi Muhammad pendiri Islam. Ada enggak di antara kedua golongan ini yang kemudian memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihi salam? Dan ada tidak di antara kedua pemeluk agama ini yang menghina, menghujat dan mengaminkan hujatan hinaan terhadap Yesus Kristus? Sedangkan Yesus mengatakan, roh kebenaran apabila ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan menistakan aku, bukan mengajarkan aku ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, dikutuk di atas pohon. Tetapi dia akan mengajarkan aku manusia suci. Perkataanku adalah firman Tuhan. Aku terkemuka di dunia dan di akhirat, dan aku termasuk nabi, aku termasuk hamba yang dicintai oleh Tuhanku. Siapa itu? Hanya ada dalam ajaran agama Islam. Cinta kepada Yesus, solusinya hanya Islam. Benci kepada Yesus, pura-pura cinta kepada Yesus, masuklah ke Kristen. Disitulah tempatnya. Jadi cinta yang tulus terhadap Yesus itu hanya ada di Islam. Hanya dinul Islam yang mencintai Yesus. Sampai 24 jam mereka memperjuangkan bagaimana memuliakan Yesus itu. Tapi tetap saja orang Kristen mempertahankan, tidak, Kristen, Yesus itu wajib hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan membawa kamu ke dalam setiap kebenaran. Penginsapan dunia akan dosa dan juga tentang keadilan. Tetapi kemudian yang datang untuk mengajarkan segala aspek hukum hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin pertama. Poin kedua, Bung, silakan Anda renungkan. Di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus berkata, apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Apa kata Yesus kalimat terakhirnya? Engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bahaya. Bahaya sekali. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang Kristen ini apakah lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Apanya yang lebih baik Kristen dari ahli Taurat? Dari segi ibadah, mereka beribadah kepada makhluk ciptaan Tuhan bernama Yesus. Dari segi apa lagi? Dari segi prosesi ibadahnya, tak ada pernah diajarkan ibadah-ibadah. Minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat dan tak pernah diajarkan kemudian hal-hal seperti itu. Tauhid satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kristen mengajarkan tiga Tuhan. Jadi tidak mungkin lebih baik Kristen itu daripada ahli Taurat. Hanya umat Islam yang ajarannya kemudian sempurna,
dari ajaran Taurat. Maka syarat masuk surga harus lebih sempurna ajaran agamanya daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen, kata Paulus dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kalau segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat itu sudah ditiadakan, lalu bagaimana caranya hidup lebih baik dari ahli Taurat? Saya kira begitu, saudaraku. Ini yang poin terakhir, bahwa jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka tidak akan masuk dalam surga. Artinya syaratnya harus beragama. Yang kedua, agama itu harus lebih sempurna daripada ajaran ahli Taurat. Dan itu setelah kita cari dan mencari, hanya kita temukan di dalam dinul Islam, tidak ditemukan di dalam ajaran Kristen. Silakan. Baik. Terima kasih Bang Juma penjelasannya. Gemetar seluruh badanku. Serasa nadiku tak berdarah lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula beranak. Bimbing aku baca syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jika hidayah itu sudah datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena pada dasarnya hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala kebenaran telah aku tumpahkan di atas muka bumi ini melalui nabiku, melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang kufur, hendaklah ia kufur. Kan hanya ada dua. Manusia yang ingin diatur oleh pencipta alam semesta pasti muslim. Yesus muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi hanya ada dua. Matius 23 nomor 1, nomor 2, kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti. Harus kau praktekkan hukum Taurat itu, kata Yesus. Oleh karena itulah kemudian orang yang betul menurut Yesus, fattaqullaha wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Yesus, taat kepada Isa alaihissalam. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersyahadat, la ilaha illallah inni rasulullah, maka pengikutku juga wajib bersyahadat. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku ibadah sujud, maka pengikutku juga sujud. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya pengikut para nabi itu pasti mencerminkan ajaran nabi itu sendiri. Nah, ketika saudara memilih dua, yang satu muslim, yang satu kafir. Di dunia ini hanya ada dua ini, kafir, muslim. Kalau taat, kalau ingin diatur oleh Allah, maka wajib hukumnya menjadi muslim. Jalannya, berdirinya, rukuknya, tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya diatur oleh Allah, itulah muslim. Tapi kalau mau hidup seperti binatang, tanpa aturan dari Tuhan, adapun aturan dibuat-buat sendiri sesuai dengan seleranya, maka hiduplah secara kafir. Apapun yang Anda lakukan, itu sudah keluar daripada perintah-perintah Tuhan. Makanya tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Tak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang beriman, berpuasalah. Yang beriman puasa. Yang kafir silakan, mau makan apapun silakan. Mau makan tuyul, mau makan kapal selam, mau makan pohon kelapa, mau makan drum silakan. Mau minum anggur, balok, bensin tua silakan. Karena sudah ada lagi perintah kepada orang kafir itu. Karena sejatinya mereka ingkar. Saya kira begitu, saudaraku.
Jadi kalau pada kesempatan ini saudara sudah meyakinkan diri antum untuk bersyahadat, mari saya mewakili teman-teman bersedia untuk memimpin Anda untuk bersyahadat. Gimana tim Apologet Islam Indonesia? Apakah sahabat kita ini sudah saatnya untuk kita syahadatkan? Silakan. Saya sudah siap, Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan. Ada yang lain? Tapi sebelum itu karena perlu administrasi, kalau abang berkenaan harus dikirim fotokopi KTP. Pak Sekjen deh yang ngomong, Bang Ardiansyah silakan. Ada sekjen di sini, Sekretaris Jenderal. Dinda Ardiansyah. Bang Ardiansyah, yuk. Jadi kirim KTP-nya aja dulu Bang sama tanda tangan, nanti harus bisa open cam ya. On cam bisa Bang? Belum bisa. Ya, di follow teman-teman, di follow. Biar sampai 1000. Bisa catat nomor saya Ditanya dulu dulu. beliau, bisa tidak kemudian open cam nanti ketika sudah sampai 1000? Iya ya. Bisa Bang ya? Ya. Bisa Bang. Belum bisa on cam ini. Ya, misalnya kalau sampai 1000 followernya bisa on cam ya. Bisa Bang. Oke, Masya Allah bisa. Ayo. Momi juga, Momi gimana Momi? Malaysia, siap sekalian? Momi, Malaysia. Momi. Ini orang kali anak ini. Dia tadi udah pengen juga teman, udah percaya Allah Subhanahu Wa Taala, udah percaya Nabi Muhammad, dia si Momi ini cuma. Sekalian. Subhanallah. Mungkin ini hanya masalah waktu mungkin ya. Sebenarnya dari minggu-minggu kemarin saya masuk ke roomnya Bang Nandar ketika ada Bang Juma di situ, tapi saya merasa ketakutan gitu mendengar suaranya Bang Juma. Tapi mungkin Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya dengan mengirimkan Bang Handi. Yang awal ku dengar begitu santun dia menyampaikan, menjelaskan kepada Momi. Sampai menangis aku Bang. Hatiku tergerak ingin naik. Tapi ketika sebelum Bang Handi datang, ketika ada Bang Ardian, aku sempat down juga. Karena Bang Ardian sama seperti Bang Juma, suara lantang keras. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di promosi host. Ya, Bang bisa sambil ini bisa ngirim KTP ke saya ya Bang. Nanti sama tanda tangan nanti di atas kertas yang putih bersih. Insya Allah kalau di Palembang itu ya Bang. Kalau ada apa-apa nanti tim Palembang akan menghubungi Anda. Kalau ada seperti bantuan apa, kesulitan dalam dan seterusnya lah. Insya Allah dipandu oleh tim dari Palembang, Sulawesi, Mungkin Sumatera ada Selatan. perwakilan dari tim Apologetin yang ada di Palembang, mungkin siapa yang Ada. bisa saya hubungi? Nanti saya kasih nomornya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan. Baik Bang. Yuk, teman-teman yang di bawah dibantu di follow abang kita nih, pencari Tuhan ini, supaya bisa open cam. Ayo, kencengin followernya. Bisa catat nomorku Bang? Bisa di KTP-nya? Bang, Ya. bisa dicatat nomorku ya, nanti kirim KTP-nya ke saya ya. Iya, nanti Ya. DM-kan saja Bang, nanti aku kirimkan Bang. Kalau DM nggak bisa aku, ke WA langsung aja. Biar komunikasinya gampang. Langsung ke WA ya. Ya, 0813 Bentar. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800.
0813 tambah 9233 tambah 7800. Pelan-pelan Bang. 08 13 tambah 9233 9233 tambah 7800. 00. Oke. Bang Handi ya. Ya. Dewi aja KTP-nya ke saya. Ya. Bos, di promosi, di follow sampai 1000. Siap. Ya, teman-teman yang di bawah ini 700 mata memandang, yuk di follow nih abang kita pencari Tuhan. Ini baru 100 ini pengikutnya nih. Ayo teman-teman yang di bawah 188. Ayo teman-teman yang di bawah belum follow, bantu di follow Bang Pencari Tuhan supaya beliau bisa open cam untuk bersahadat malam hari ini. Ayo teman-teman yang di bawah yang belum follow silakan follow akun Bang Pencari Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Itu Bang Andi, open cam biasanya 300 udah bisa ya? Atau 1000 ya? Saya tadi minta belum bisa. Belum bisa ya? Oke, siap. Sambil menunggu itu saya umumkan ya, ada pengumuman nih. Siap. Ya, hadirilah pengajian dengan tema berhati-hati terhadap lingkungan kita, mengkristenkan melalui anak remaja. Pembicara Ustadz Zulkifli M. Abbas atau Bang Juma dengan moto marilah hadir dalam pengajian bersama untuk meningkatkan ketakwaan dan mempererat silaturahmi. Jumat 4 Oktober tahun 2024 mulai 12.45 WIB. Bertempat di Masjid Jami Hayatul Iman, Jalan Sawapel nomor 24, Keranggan Jati Sampurna, Bekasi. Itu. Jangan sampai ketinggalan. Ya, teman-teman yang di Bekasi jangan sampai ketinggalan. Ayo hadirin Burunda Zuma kita di Bekasi. Silakan. Gratis ya Bang Andi ya. Ya tadi kan udah dijelaskan, masuk surga itu semua gratis. Nah, itu dia. Tapi kalau mau masuk neraka bayar, diskotik ya bayar, selingkuh di hotel ya bayar, mabok beli alkohol ya bayar, beli narkobok ya bayar, semua masuk neraka itu bayar. Tapi masuk surga itu gratis, masuk masjid gratis, sholat gratis, puasa gratis, ikuti pengajian gratis, semua gratis. Tapi kenapa yang berbayar masuk neraka ini rela orang mengeluarkan duit? Nah inilah pengaruh daripada iblis yang terkutuk. Itu kira-kira. Masya Allah. Ya teman-teman yang di bawah yang 700 mata memandang, yang belum follow silakan follow dulu nih Abang Pencari Tuhan supaya cepat-cepat beliau kita sadatkan malam hari ini. Ayo teman-teman yang belum di bawah. Belum bisa teman-teman, belum bisa, ini udah saya kirim ajukan apa? Kami open cam belum bisa. Tapi kalau sebenarnya sih nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang penting KTP-nya ada, nomor HP-nya sudah ada. Insya Allah nanti tim besok insya Allah langsung segera tim habis sholat Jumat, tim dari Sumatera Selatan akan syaratkan ulang di sana dengan open cam. Nggak apa-apa sih, dikirim videonya nanti kita siarkan. Karena ini sudah mau subuh juga ya. Itu kira-kira begitu. Karena waktu dan keadaan bisa kok kita mengeluarkan diskresi seperti itu. Yang penting administrasinya lengkap dulu kepada kami. Betul ya Pak Juma? Karena waktu juga nih. Iya Bang Andi, iya betul. KTP aja dulu. Ya.